Ini adalah salah satu pendekatan lain dalam mempelajari gerakan Kristianisme awal, yaitu menyelidiki ciri-ciri hidup awalnya sebagai sekte, lalu meneliti proses perkembangannya menjadi agama. Anda harus bisa bedakan antara sekte dan agama. Sekte itu bukan agama. Sekte bagian dari agama yang ada, yang yakin bahwa mereka adalah satu-satunya yang benar dalam menafsirkan inti agama induknya. Gitu ya, itu sekte. Denominasi sekte itu mirip-mirip. Gitu ya. Yahudi ada beberapa sekte. Saduki, Farisi, Eseni, Selot, dan Nasrani. Dan masih banyak lain sebetulnya ya. Tapi yang 5 ini yang paling besar dan paling populer, gitu ya. Dan masing-masing merasa paling benar. Termasuk Kristen, termasuk Nasrani merasa paling benar pasti. Kalau tidak merasa paling benar tidak akan sampai saat ini kan. Gitu. Itu kalau sekte. Tetapi agama, ya, agama adalah sistem kepercayaan, tingkah laku, upacara dan lembaga dalam sebuah masyarakat yang dilandaskan oleh pemahaman bersama, ya, dalam hubungannya dengan ilahi. Itu agama. Agama itu kepercayaan, tingkah laku, upacara atau lembaga yang mengatur hubungan masyarakat tertentu dengan Tuhannya. Ya, itu agama. Makanya agama itu sebetulnya tidak pernah mempersatukan, tetapi memisahkan. Tapi kalau dia beragama dengan dewasa, akhirnya bisa saling menghormati, agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Udah gitu aja. Loh Pak, kan kita disuruh menginjil. Beritakanlah Injil, bukan paksakan Injil. Beritakan, mau percaya puji Tuhan, nggak mau percaya ya wis, gitu loh. Orang lain juga begitu. Jangan memaksakan kehendaknya. Kalau nggak jadi agama tertentu, bunuh, sembelih. Nah, itu nggak pas, gitu ya. Itu nggak boleh. Itu memaksa namanya. Ya kita saling menghormati. Ya, tujuannya sama, pulang ke Tuhan. Perkara besok yang pulang ke Tuhan itu siapa? Ya, itu urusan masing-masing, itu resiko masing-masing. Makanya setiap orang harus mencari. Ya, harus mencari. Oke, kita masuk ya. Gerakan Yesus atau Nasrani ini yang dipahami sebagai sekte ini sebetulnya dapat dilihat sebagai gerakan protes sosial religius dalam agama Yahudi. Jadi Yesus tidak pernah merencanakan agama baru, Bapak Ibu. Yesus lahir bawa agama baru. Begini aturannya dalam beribadah. Enggak, Tuhan Yesus pakai tata cara Yahudi masih. Ya. Jadi gerakan Yesus ini lebih ke gerakan moral, gerakan protes sosial, membela kaum lemah sebetulnya. Membela kaum lemah. Sebagai orang Galilea, wilayah bangsa-bangsa, orang-orang Nasrani ini, Nasaret ini, merasa atau dianggap berada di luar masyarakat Yahudi. Meskipun mereka setia terhadap agama Yahudi, tetapi dipandang oleh orang Yahudi Yudea, orang Yahudi Yerusalem, mereka ini dianggap orang tidak taat, dianggap orang yang apa ya, ya tidak beradab gitulah. Salah satu pendapat dari golongan Farisi, Yohanan ben Zakkai, dia berkata demikian, Galilea membenci Taurat dan hidupnya akan berakhir dengan kehancuran. Jadi orang-orang Yudea itu, orang-orang Galilea itu sudah dicap jelek dulu sama orang-orang Yerusalem. Jadi orang-orang Yudea, orang-orang Galilea, ya, seringkali membuat gerakan-gerakan. Gerakan Selot itu dari Yudea, dari Galilea, sorry. Dari Galilea, dari tempatnya Yesus.
Itu orang Selot, pendiri gerakan Selot itu orang Galilea. Yesus yang dipahami sebagai sekte Nasrani oleh mereka dari Galilea. Ya. Jadi mereka ini dianggap orang-orang radikalis istilahnya gitu. Bukan orang alim, bukan orang taat gitu ya. Tampaknya gerakan Yesus secara sadar menolak struktur-struktur organisasi kekuasaan yang lazim di lingkungan itu, baik dalam hal sekuler maupun religius. Ya. Kalau mau besar, mereka harus menjadi yang terkecil. Gitu. Jadi anti mainstream. Tidak umum dari pandangan masyarakat Yahudi umumnya. Mereka harus menjadi yang terkecil dan melayani, menjauhkan diri dari gelar-gelar hebat. Ya, coba kita baca aja Markus 9 ayat 35. Markus 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi pola pikir kelompok Tuhan Yesus itu berseberangan, bertentangan dengan pola pikir umumnya. Ya. Sebagai kelompok protes, Yesus dan para pengikutnya meninggalkan tanda-tanda yang lazim dari hidup yang menurut pandangan umum saat itu diberkati oleh Allah. Gitu ya. Dengan cara hidup sederhana. Jadi Yesus melihat kekayaan itu bukan tanda berkat dari Allah. Yahudi pada umumnya berpikir bahwa tanda diberkati Allah, diridhoi Allah adalah kekayaan. Jadi orang kaya itu dianggap orang suci, dianggap tidak punya dosa. Orang kaya diberkati, sebab kudus. Pemikiran Yahudi saat itu seperti itu. Bahkan pandangan seperti ini di gereja pada umumnya juga masih ada kan? Kamu kok miskin ya? Kamu kok nggak diberkati ya? Ada dosa kamu itu. Nah, itu pola pikir Yahudi sebetulnya. Ya. Tapi Yesus tidak berpikir seperti itu. Yesus menentang pola pikir seperti itu. Materi itu bukan tanda berkat dari Allah. Gitu ya. Bahkan orang yang memilih materi itu sebetulnya orang yang memilih berpihak pada iblis. Yesus diberi kekayaan tidak mau. Yesus diberi kerajaan tidak mau. Yesus tetap hidup sederhana. Ya Pak, kalau sekarang kita kaya tidak apa-apa. Gimana? Ya tidak ada masalah. Asal Anda jangan merasa memiliki kekayaan itu. Anda tetap harus merasa miskin dan hiduplah sederhana. Apa yang Anda miliki, deposito, kekayaan, segala macam, pandanglah sebagai titipan Tuhan, kepercayaan Tuhan untuk dikelola. Ya, untuk dikelola, untuk dimaksimalkan untuk pekerjaan Tuhan. Yesus dan murid-murid sampai akhir hayatnya tidak pernah menumpuk kekayaan. Bahkan di salah satu ajarannya ya, kitab Didake, itu para rohaniawan, para pengabar Injil, memang tidak boleh kaya. Bukan tidak boleh terima persembahan, ya boleh terima persembahan kasih, boleh. Tetapi yang pantas. Tidak boleh memperkaya diri. Tidak boleh. Jadi kalau pendeta-pendeta sekarang memperkaya diri, lebih dari satu rumah, lebih dari satu mobil.
itu sebetulnya menyalahi cara hidup yang Yesus apa? Kampanyekan. Makanya Yesus selalu ngomong kepada orang kaya, bagikan, jual milikmu, bagikan, jual milikmu, bagikan. Itu kalau mau hidup sempurna seperti itu. Sekarang Yesus sudah ada, ya kita harus berhikmat untuk menjual dan membagikan kekayaan yang dipercayakan pada kita. Tidak apa-apa ada di tabungan kita, tetapi kalau Tuhan suruh, lakukan. Nah itu ya, cara hidup Yesus seperti itu. Tidak terikat benda sama sekali. Kekristenan ketika meluas ke dunia Yunani, gitu ya. Gerakan Yesus menganggap terjemahan kitab suci bahasa Yunani Septuaginta ya sebagai milik mereka. Kekristenan zaman itu tidak pakai Masoret. Kekristenan zaman itu pakai Septuaginta. Masoret belum ada. Masoret itu ada nanti abad ke-10 Masehi. 10 abad setelah Yesus itu baru ada Masoret. Jadi tidak ada kitab suci Ibrani zaman Tuhan Yesus, tidak ada. Seandainya ada, itu ada di sinagog-sinagog atau ada di bait Allah, terbatas hanya untuk imam-imam yang mengerti bahasa Ibrani. Karena di masyarakat saat itu, bahasa yang dipakai itu bahasa Yunani. Bahasa daerahnya, bahasa Aramaik, tidak ada bahasa Ibrani. Gitu loh. Jadi dalam perkembangan orang-orang Kristen di luar Yudea, apalagi di luar Yudea, yang ada cuma Septuaginta. Bagi mereka Alkitab adalah Septuaginta. Ya. Nah ini yang sering ditinggalkan dalam pelajaran-pelajaran di gereja atau di sekolah Alkitab. Semua pakai Masoret. Padahal Masoret baru abad ke-10. Ya. Saya nggak ngepro Septuaginta, kalau saya pakai dua-duanya. Kenapa? Karena saya memahaminya penjelasan yang terbaik, yang paling masuk akal, yang make sense, yang nyambung, itu yang saya pakai. Gitu ya. Memang akhirnya cenderungnya tapi ke Septuaginta sih, betul. Ya, tetapi harus apa ya? Kita harus punya nurani yang baik, ya, jangan istilahnya anti terhadap sesuatu tetapi tidak make sense, tidak masuk akal lah gitu ya. Kita harus bisa berpikir sehat. Karena yang kita cari kebenarannya. Ya. Bukan tradisi Ibraninya atau tradisi Yunaninya, bukan, tetapi kebenarannya. Masalah kitab suci ini jelas menjadi salah satu pokok dalam polemik antar kelompok. Akhirnya memisahkan dua agama besar. Jadi di tahun-tahun 50 sampai 70, orang Kristen pakai Septuaginta, orang Yahudi pakai kitab suci berbahasa Aramaik, Talmud, atau mungkin di sinagog-sinagog ada yang berbahasa Ibrani, itu yang mereka pakai. Tapi orang Kristen pakai Septuaginta. Karena janji-janji yang digenapi di perjanjian baru, semua berdasarkan Septuaginta, atau kebanyakan berdasarkan Septuaginta. Ya, pernah kan pada saat kita membahas perjanjian lama Biblika, kita selalu membahas ayat-ayat yang sebetulnya muncul di perjanjian baru. Tetapi yang kita baca dari Septuaginta, dari terjemahan Yunaninya, bukan aslinya, itu lebih cocok. Seperti Yesaya mengatakan akan lahir gitu ya, dari perempuan, dari perawan, bukan dari perempuan muda, dari perawan gitu ya. Ada. Lalu Allah tidak berkenan kepada korban domba, korban hewan, tapi Allah menyediakan tubuh bagiku, itu Mazmur 40. Ya, itu digenapi nanti di Ibrani. Itu kan dari Septuaginta semua. Kalau Anda lihat di Mazmur 40 tidak ada ayat itu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini menjadi konflik saat itu. Ya sudah berdiri masing-masing pada akhirnya ya. Terjadi pemisahan sosial. Di masyarakat terjadi pemisahan.
mulai muncul agama baru yang disebut Kristen. Meskipun Kristen belum melembaga ya. Ya, saat itu kan orang-orang yang mengikuti Yesus disebut Kristen. Gitu. Di Antioquia kan disebut seperti itu. Saat Yahudi Helenis yang percaya Yesus mengecam orang Yahudi yang menyalibkan Yesus di Yerusalem, salah satu yang mengecam orang Yahudi itu adalah Stefanus dengan berkhotbah secara lugas dan tegas. Ini menimbulkan kemarahan orang Yahudi sehingga menimbulkan huru-hara. Ya, di mana orang Yahudi Helenis, yaitu orang Kristen, orang percaya, diusir keluar dari kota Yerusalem oleh orang Yahudi dan oleh prajurit Roma. Jadi diusir dari dua pihak. Pemerintah Roma ngusir, orang Yahudi sendiri ngusir. Ya itulah orang Kristen ya. Jadi jangan dianggap orang Kristen saat itu baik-baik, kutuk-kutuk, diem gitu. Enggak. Mereka pembuat kegaduhan sebetulnya. Betul itu. Maklum, euforia. Dia menemukan ajaran baru yang menurut mereka paling benar. Sama kan? Mirip kan dengan kita. Dulu ya. Kan tukang ribut. Di medsos ribut, di mana-mana ribut kan gitu. Ya, perlahan-lahan nanti semakin dewasa ya berubah. Tetapi saat itu orang Kristen seperti itu. Ya. Dalam penganiayaan terhadap Stefanus atau orang-orang Kristen Helenis lainnya, ya muncul seseorang Farisi yang menyetujui pembunuhan terhadap orang percaya, namanya Saulus dari Tarsis. Ya, Tarsis ini wilayah berbudaya Yunani. Ya, wilayah sekarang di Turki ya. Tarsis ini sekarang wilayah Turki. Ini wilayah berbudaya Yunani. Jadi Saulus ini orang Yahudi tulen, sekolah di Yerusalem, tetapi asalnya dari daerah berbudaya Yunani. Makanya Paulus ini pinter bahasa. Ya, Yunani bisa. Bahasa Ibrani bisa, Aramaik bisa. Ya. Saulus atau Paulus yang kemudian hari kita kenal gitu ya. Ini anak seorang Farisi kaya yang cukup mampu menjadi warga negara Roma. Kalau warga negara itu miskin, kalau masyarakat itu miskin, tidak mungkin bisa jadi warga negara Roma. Yang bisa menjadi warga negara Roma dari daerah jajahan Roma adalah bangsawan, adalah orang kaya, adalah orang terpandang. Ya, jadi kalau Rasul Paulus tidak terima persembahan, karena memang dia punya perusahaan. Ya, jadi jangan ngejek pendeta-pendeta yang terima persembahan. 12 rasul termasuk Tuhan Yesus terima persembahan. Kalau Paulus tidak terima persembahan karena dia bekerja itu bukan bekerja side job, perusahaan tenda, orang kaya. Jadi harus lihat benar ya, sudut pandangnya harus benar. Kan ada beberapa pendeta yang idealis gitu ya. Aku tidak mau terima persembahan, aku harus bekerja. Sambil bekerja, aku menghidupi pelayanan. Ya boleh kalau memang kaya, tapi kalau miskin bersikap seperti ini, ya pelayanan itu tidak akan maju-maju. Tidak akan maju-maju. Paulus melakukan sikap seperti ini karena dia anak orang kaya. Dia anak pengusaha tenda. Bukan buat tenda satu dijual, laku, uangnya dibuat modal, sebagian dibuat makan. Tidak. Perusahaan tenda. Kenapa bisa yakin saya mengatakan ini perusahaan tenda? Karena dia warga negara Roma. Tidak ada orang Yahudi jadi warga negara Roma jika tidak kaya. 12 murid itu bukan warga negara Roma meskipun sama-sama Yahudi. Kenapa? Miskin. Ya, nah ini harus ngerti gitu loh. Supaya nggak meremehkan. Kadang-kadang gini ya, sikap kita tuh mengerti kebenaran akhirnya meremehkan orang yang terima persembahan. Dulu saya awalnya seperti itu.
idealis. Ya. Ya kalau memang mampu punya perusahaan sambil pelayanan itu bagus, enggak tergantung jemaat. Tetapi kalau enggak, kalau miskin mana bisa menghidupi pelayanan kalau enggak ditanggung bersama-sama. Memberi persembahan itu pun bukan hal yang hina kan? Itu malah mendidik jemaat untuk dewasa, ikut menanggung pekerjaan Tuhan. Ya, jadi harus dilihat dari banyak sisi. Jangan lihat itu loh Pak, nyontoh Paulus tidak mengharap persembahan kasih, tapi menghidupi sendiri. Dia anak orang kaya, warga negara Roma, duitnya banyak. Nah ini orang kadang-kadang nggak teliti gitu loh ya. Kalau dia jadi warga negara Roma itu bukan orang miskin, dia bisa beli surat warga negara Roma. Kenapa sih Pak ngotot harus jadi warga negara Roma? Kalau warga negara Roma ada tuduhan macam-macam, tidak bisa langsung dicambuk. Kayak Yesus tuh langsung dituduh, langsung dicambuk. Kalau Paulus nggak bisa. Begitu dia diseret, saya warga negara Roma. Itu prajurit nggak berani nyambuk. Paulus bisa naik banding, dia pergi ke Roma, minta banding sama kaisar. Itu pentingnya. Kalau bukan warga negara Roma, cambuk-cambuk aja, bunuh-bunuh aja, tidak ada masalah. Yesus dibunuh tanpa kesalahan yang jelas, tidak ada masalah. Kalau Paulus, sebelum ada putusan yang paling tinggi dari pengadilan Roma, Paulus bersalah, tidak bisa dibunuh. Itu keistimewaan memiliki kewarganegaraan. Ya, banyak tidak ngerti kan? Oke, lanjut. Dalam perjalanan ke Damaskus, sekitar tahun 37 Masehi, ya, Paulus mendapat penyataan Yesus yang akhirnya mengubah hidupnya menjadi orang percaya, serta merubah namanya menjadi Paulus. Ya, sudah kita dengar yang lalu-lalu, nggak akan saya ulangi. Pemikiran Paulus jelas berbeda dengan pemikiran orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, yang berpikir bahwa seseorang percaya Yesus harus menjadi proselit, harus menjadi Yahudi dulu kalau mau percaya Yesus. Enggak seperti itu, ya. Jelas Paulus membela keyakinannya bahwa orang percaya Yesus tidak perlu menjadi Yahudi dulu. Dengan keputusan ini pada akhirnya orang Kristen boleh percaya Yesus, bisa menjadi Kristen tanpa harus proselit dulu, tanpa harus menjadi Yahudi dulu. Enggak harus sunat dulu. Ya. Dan salah satu kenapa kekristenan begitu cepat membesar? Karena enggak perlu sunat. Percaya aja. Tapi kalau percaya ditakut-takuti potong bebek angsa, ya kan takut. Iya kan? Terus enggak percayaan, belum apa-apa suruh potong ini, potong itu. Enggak. Kenapa Yahudi tidak berkembang? Ya karena syarat masuk ke agama Yahudi sulit, ribet, aneh. Harus potong itu. Ya. Kenapa kekristenan berkembang? Ya karena ini. Banyak orang terpesona sama pengajaran orang-orang Yahudi termasuk Yesus. Tetapi kalau disuruh sunat, aku malas. Gitulah. Nah, Paulus yang mengerti kebenaran, ya kamu nggak perlu sunat. Yang penting sunat hatimu. Ajaran ini ajaran untuk merubah sikap hati, pola pikir. Bukan badannya yang dimodifikasi. Batiniahmu yang dibenerin. Gitu. Paulus ngotot sama itu. Sehingga akhirnya kekristenan bisa diterima oleh orang luar. Gitu ya. Setelah sidang Yerusalem tahun 50, di mana diputuskan orang asing yang percaya Yesus tidak perlu menjadi Yahudi atau proselit, maka sejak itu ciri-ciri kekristenan semakin berbeda dengan agama induknya. Semakin berbeda. Hanya baptis, tidak pakai sunat. Gitu ya. Paulus menulis surat pastoral tahun 64 Masehi, mengatakan
bahwa perjanjian lama itu menyelamatkan hanya jika dipahami dalam terang Tuhan Yesus, dalam terang ajaran Kristus gitu loh. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Dua Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Dalam iman pada Yesus, perjanjian lama tidak akan bisa menyelamatkan jika tidak dipahami dari sudut pandang Tuhan Yesus. Itu Paulus yang ngomong. Ya. Jadi ini ditekankan sama Paulus. Dan Paulus keliling dunia, istilah gitu ya, untuk mengabarkan Injil dan menjadikan orang non-Yahudi menjadi percaya. Dulu 12 rasul tujuannya menginjili orang Yahudi supaya percaya. Tetapi setelah sidang Yerusalem, mereka mulai merambah keluar. Ya. 12 rasul pergi ke segala penjuru untuk memberitakan Injil. Saya punya bukunya dan saya baca bukunya, memang semua keluar, ya, keluar negeri gitu maksudnya, keluar Yerusalem. Beberapa di antaranya ya, kalau enggak 12-12-nya kalah, karena ceritanya panjang, jadi satu buku setebal gini. Petrus pergi ke Antioquia, lalu ke Roma, mentahbiskan Linus sebagai uskup Roma. Ya, lalu pergi ke Spanyol, kemudian ke Mesir, kemudian ke Inggris, dan kembali ke Roma saat Nero berkuasa, dan mati disalib di sana. Jadi perjalanan Rasul itu seperti itu, keliling. Ya. Kisah ini cukup terkenal. Quo vadis Domine itu pertanyaan saat Petrus hendak lari dari Roma. Jadi kerusuhan Roma oleh Nero saat itu, Petrus lari dari Roma, Petrus tanya, Quo vadis Domine, mau kemana Tuhan? Tetapi Tuhan Yesus yang dilihat saat itu, dia dapat penampakan Tuhan. Tuhan menjawab, mau disalib yang kedua kali. Gitu ya. Lalu Petrus mengingat, ini Tuhan Yesus mau disalib dua kali gara-gara aku lari dari salib. Maka Petrus kembali ke Roma dan disalib terbalik di sana. Orang Kristen tahu. Orang Kristen tuh harus tahu bagiannya korban apa gitu loh ya. Orang Kristen itu harus tahu tugasnya, paketnya. Petrus tahu paketnya adalah mati disalib. Dia kembali ke Roma. Padahal Petrus sudah keluar Roma. Jemaat di Roma nggak terima, istilahnya nggak rela. Petrus itu disalib, udah lari. Akhirnya Petrus lari. Tetapi di tengah jalan, dia kelihatan Tuhan masuk ke Roma. Masuk ke kota Roma. Dengan jawaban mau disalib dua kali. Akhirnya Petrus kembali, iya ini bagianku. Kalau aku tidak melakukan bagianku, Tuhan lagi yang ngerjakan. Ayo, apa yang bisa kita ambil dari sini? Kalau Anda tidak melakukan tugas Anda, bagian Anda sebagai hambanya, maka Tuhan Yesus
menderita lagi. Paket kita itu kan tugas yang Tuhan percayakan. Kalau kita kerjakan, tugas lah Yesus yang melakukan lagi. Kita menyiksa Yesus lagi. Ayo temukan panggilan kita, paket kita, bagian kita tuh apa dalam kekristenan ini. Jangan enak-enak jadi Kristen, merasa sudah ditebus, yakin masuk surga. Lakukan sesuatu. Merubah diri harus. Ya, merubah diri menjadi seperti Kristus harus, tapi kita harus tahu bagian kita tuh apa di dalam gereja ini, jemaat ini, kegerakan ini. Gitu loh. Apa? Ya, itu harus. Itu yang terjadi pada Pak Petrus. Ya. Nero itu sekitar tahun 64, 65. Berarti ya Petrus sekitar tahun segitu mati. Thomas pergi ke India. Dia pergi melalui Parsia, Medes, Persia. Ya, Thomas memberitakan Injil sepanjang perjalanan. Kemudian di usia senja, tapi belum senja banget ya. Pada akhirnya Thomas mati di Milapore. Ya, Milapore, sebuah wilayah India dengan cara ditombak. Ada raja India yang marah gitu ya. Akhirnya mengutus prajuritnya nombak si Thomas. Sebelum Thomas mati, dia sudah mentahbiskan beberapa penerusnya. Jadi dia nombak. Thomas mati di India. Gitu ya. Dan di kota ini sekarang kelihatannya kekristenan cukup berkembang. Yang India itu kan wilayah Hindu. Tetapi di kota ini kelihatannya kekristenan cukup lumayan. Jadi Thomas melakukan apa? Bagiannya juga. 12 murid itu cuma Yohanes saja yang tidak. Lainnya mati di aniaya, mati sebagai martir. Mereka melakukan tugasnya. Kita mungkin nggak harus mati kalau memang bukan panggilannya kan. Tetapi pahami apa bagianku dalam gerbongnya Tuhan ini. Jangan cuma nunut, tapi lakukan sesuatu. Gitu ya. Yohanes mendapat bagian memberitakan Injil ke Asia Kecil atau Turki sekarang. Ya, Yohanes pergi ke Asia Kecil dan pada saat di sana ada aniaya, masalah, gubernur di Asia Kecil menangkapnya dan mengirimnya ke Roma untuk disidang oleh Kaisar Domitian yang kemudian menggorengnya. Nah, ya. Namun Yohanes tidak mati, tapi diasingkan ke Patmos. Di usia senja, setelah matinya Domitianus, Yohanes pergi ke Efesus dan meninggal di sana. Ya, satu-satunya yang mati normal itu Yohanes. 11 murid yang lain mati mengenaskan. Ada yang ditarik kuda dari 4 penjuru. Ada yang dipancung, dipenggal. Banyak. Jadi kekristenan itu tidak pernah menawarkan kenyamanan, Bapak Ibu. Semua harus berjuang mengubah diri, nomor 1. Melakukan tugasnya, itu nomor 2. Demikian setiap rasul memiliki kisahnya sendiri dalam mengabarkan Injil. Nah, pada saat itu, rasul-rasul sudah tidak mengabarkan lagi ke Yahudian. Enggak sudah. Tetapi mengabarkan ada pribadi baru yang menebus dosamu. Tuhan Yesus, anak Allah. Nah, itu yang mereka beritakan. Mereka enggak memproselit lagi. Tetapi mereka mengabarkan Injil. Jadi antara Paulus dan 12 rasul itu sudah sejalan.
Percaya Tuhan tidak perlu jadi Yahudi. Percaya Tuhan ya percaya saja. Ya, saya seperti itu. Masa-masa tahun 70 Masehi merupakan masa sulit bagi Yudaisme dan kekristenan juga ya. Jadi tahun 70 itu masa-masa sulit bagi Yudaisme dan kekristenan di tanah Yudea. Kekristenan jelas dipisahkan oleh agama Yahudi dengan doa berkat haminimnya itu ya, yang dikumandangkan di sinagog-sinagog, sehingga orang Kristen tidak mungkin lagi berdoa di sinagog. Orang Kristen akhirnya berdoa, berkumpul sendiri. Sebagai gerakan protes pembaharuan dalam Yudaisme, kekristenan itu gagal dan tidak berpengaruh besar dalam mengubah pola hubungan sosial di Palestina. Ya, jadi kekristenan itu gagal di tanah Yudea, gagal. Tapi kekristenan sukses di tanah non-Yudea. Tapi aneh, orang Kristen sekarang sok Yahudi-Yahudian. Itu anehnya. Padahal kekristenan tidak pernah menjadi bagian dipaksakan jadi Yahudi, gitu enggak. Malah mereka berpisah kan. Tahun 50, Rasul-Rasul memutuskan orang percaya Yesus tidak perlu jadi Yahudi. Tahun 70, orang Yahudi menganatema kekristenan. Udah jelas loh. Dari dalam maupun dari luar, kita ini berpisah memang. Tetapi ada yang sok Yahudi. Ya, ngerayain ayin gimelah, ayin apa. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ya, Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan itu juga. Malah Rasul Paulus ngomong, jangan percaya dongeng-dongeng hari-hari. Jelas. Oke. Selama abad pertama, yang dominan adalah nasionalisme militan. Jadi ajaran Yesus di Yudea tidak berhasil, tidak berkembang. Moral orang Yahudi tidak menjadi lebih baik. Jadi revolusinya Tuhan Yesus untuk merubah pola pikir masyarakat itu tidak berhasil. Yang berhasil ini yang golongan selot. Buktinya apa? Pemberontakan terhadap Roma terjadi tahun 70. Ya, yang dominan, yang berhasil di tanah Yudea adalah nasionalisme militan. Orang Yahudi semakin militan, semakin tidak mau kompromi dengan orang non-Yahudi. Selain Yahudi, najis, istilahnya gitu loh. Yang diajarkan Tuhan kasih. Kasihlah sesamamu, termasuk Samaria, berarti sama orang lain juga. Kan gitu. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Itu yang diajarkan Paulus juga. Tetapi orang Yahudi saat itu tidak pernah menjadi orang yang seperti diajarkan Tuhan Yesus, tidak pernah. Orang-orang Yahudi zaman itu benar-benar menolak dan akhirnya menjadi militan. Makanya Tuhan Yesus selalu ngomong, kalau kamu tidak berubah pola pikirmu, kamu bakal binasa. Saya yakin Tuhan saya yakin Tuhan Yesus tahu. Kamu memberontak, ya, kamu gak akan menang lawan Roma. Tuhan Yesus mengasihi mereka supaya nggak mati sia-sia. Tapi mereka kan ngotot. Akhirnya Yerusalem dihancurin beneran sama Roma. Binasa. Ya. Jadi gerakan Tuhan Yesus ini gagal di kampungnya sendiri. Gagal di tanah airnya sendiri. Ya. Sebagai reaksi terhadap pengelolaan pemerintah Romawi yang keliru dalam bidang sosial politik, sejak Pompeius meniadakan negara Yahudi, ya, jadi pemerintah Roma benar-benar meniadakan tahun 70
Yerusalem hancur. Tahun 135 dihancurin lagi. Kalau tahun 70 ya Yerusalemnya aja hancur. Tahun 135 Yudea, Yerusalem dan sekitarnya itu rata dengan tanah. Dan orang Yahudi dilarang masuk ke tanah itu. Dan wilayah itu diganti namanya jadi Palestina. Sampai sekarang. Tetapi sekarang sudah mulai bergeser. Ya, dengan merdekanya Israel, berdirinya Israel modern, di peta dunia Palestina malah tidak kelihatan. Tetapi kalau Anda punya ya Alkitab milik engkong emak Anda lihat tidak ada tanah Israel, yang ada tanah Palestina. Yang sekarang jadi rebutan. Jadi nama Palestina itu diberikan oleh Gubernur Hadrian, Gubernur Roma, untuk mengunci ini bukan lagi tanah Yahudi. Istilahnya gitu. Orang Yahudi tidak boleh di situ. Ribet, ruwet. Ya, karena terlalu militan, terlalu radikal. Ngerepoti pemerintah. Nah, seperti sekarang di bangsa ini kan juga banyak yang ngeruweti pemerintah kan, ya seperti itulah. Ya. Jadi Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Yesus tidak pernah mengajarkan kita jadi militan-militan seperti itu, tidak. Tetapi radikal menjadi rohani, ya. Gitu loh. Tapi jangan jadi radikal secara agamawi, membenci agama lain, bersikap tidak adil terhadap orang yang beragama lain. Itu tidak pernah diajarkan Tuhan loh. Ya, jadi itu jelas. Memang agak aneh ya, suatu gerakan yang merupakan akibat dari berbagai faktor yang ada dalam lingkungan Palestina, gagal di tempatnya sendiri. Aneh gitu ya, ya unik. Tetapi menjadi kekuatan besar dalam masyarakat global. Yang menentukan keadaan di Palestina malah. Kalau kita tinjau, orang Yahudi menolak kekristenan. Akhirnya kekristenan keluar dari Yudea. Tetapi kekristenan berhasil bertumbuh di daerah lain, di wilayah Kekaisaran Roma. Bahkan Roma menjadi Kristen. Kekristenan menjadi agama negara. Ya. Dengan seperti itu, akhirnya apa? Kekristenan bisa masuk ke Yerusalem. Sejak kekristenan menjadi agama negara tahun abad 4 Masehi, di Yerusalem mulai banyak gereja. Jadi gereja-gereja purba itu banyak. Sedangkan Yahudi sendiri tidak bisa. Hebatnya di situ. Aneh ya. Tapi inilah sejarah. Ajaran bahwa Allah adalah Bapa semua orang sudah nampak dalam sikap-sikap Yesus. Ya. Yesus berjumpa orang Yahudi, Allah itu ya satu. Yesus bertemu orang Samaria yang mengajarkan ya Allah yang sama. Allah yang sama adalah Allahnya orang Samaria kan? Tidak membedakan. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Dan ini dilanjutkan oleh Paulus. Baru Pauluslah yang menegaskan dalam pengajarannya mengenai kemerdekaan Kristen bagi orang non-Yahudi. Dan menjadikannya pokok usaha misinya. Jadi usaha misi Paulus itu jelas. Yesus untuk segala bangsa. Yesus mengajarkan kasih kepada semua orang. Yang bisa nangkep ini orang yang punya dasar kebenaran ini loh. Yang memulai kan Paulus. Kita baca yuk Galatia 3 ayat 28. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan.
karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya. Ajaran Tuhan yang ditangkap Paulus ini. Dan Paulus yang memulai mengembangkan bahwa Yesus itu untuk segala bangsa. Makanya tidak perlu orang non-Yahudi menjadi Yahudi dulu. Karena Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Allah tidak membeda-bedakan. Kenapa harus jadi Yahudi kalau tidak membeda-bedakan? Ini ajarannya Paulus dulu. Yang diambil dari Tuhan Yesus. Sebelum murid-murid lainnya istilahnya menyebarkan itu. Mungkin mengerti, tapi mungkin masih gamang atau ragu-ragu. Ya, kita nggak jelas itu. Tetapi yang jelas, dari surat Galatia, kitab pertama yang ada di Perjanjian Baru, ini kan Galatia, tahun 50-an munculnya, sebelum ada surat-surat yang lain. Paulus sudah menyatakan ajaran Yesus. Bahwa Yesus tidak membeda-bedakan suku, ras, agama. Enggak. Kamu percaya Yesus? Ya sudah, percaya aja. Yang namanya percaya mengikuti jejaknya. Yang namanya percaya ikuti ajarannya, teladani hidupnya, itu aja. Enggak harus jadi Yahudi dulu. Oke. Kesediaan untuk menerima orang lain menjadi keutamaan. Kekristenan menonjol sebagai wujud perintah kasih. Ya. Roma 13 ayat 9 sampai 13. Roma 13 ayat 9 sampai 13. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya, ajaran Rasul Paulus itu. Sekarang kita baca 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 10. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya. Jadi ajaran Rasul Paulus, ajaran Petrus pada akhirnya menekankan kasih. Tidak lagi mempromosikan Taurat, tidak lagi mempromosikan tradisi Yudaisme, harus proselit lah, harus begitulah. Kata kasih itu luas. Kalau di Yahudi jangan kamu membunuh, ya. Di Kristen cuma satu, kasih. Kalau kamu mengasihi sesamamu, kamu nggak akan membunuh sesamamu. Udah gitu aja kan. Jangan mengingini milik orang lain. Kalau kamu punya kasih, kamu nggak bakal mengingini milik orang lain. Itu kasih. Ya, itu yang ditekankan. Jadi nggak perlu ribet-ribet, hukumnya banyak gitu. Enggak. Kalau kamu punya kasih, kamu pasti baik-baik saja. Dan kasih itu ada di nurani, di batinnya. Kalau batinmu benar punya kasih, kamu nggak akan bersikap jahat terhadap saudaramu.
Tidak perlu hukum yang ribet-ribet. Miliki kasih. Kalau berbuat sesuatu terhadap orang lain, aku mengasihi orang itu enggak kalau aku bersikap seperti ini. Nah itu pertimbangan-pertimbangan yang penting. Kehidupan persaudaraan inilah yang paling mengesankan dalam kelompok orang-orang Kristen bagi orang yang bukan Kristen. Jadi orang-orang di dunia non-Yahudi sana, orang Romawi, orang luar pokoknya, bukan orang non-Yahudi ya, bukan orang Yahudi maksudnya, orang-orang non-Yahudi, orang Romawi, orang Yunani melihat ajaran Kristen itu indah ya. Itu yang membuat akhirnya menyebar dan semakin banyak. Dan jangan heran kalau saat ini agama terbesar adalah kekristenan. Meskipun tidak semua mengikuti kasihnya ya. Ini loh. Kenapa? Karena pengajaran Kristen aneh-aneh yang ditekankan kekayaan, mujizat. Seharusnya kekristenan mengajarkan kasih. Perubahan pola pikir menjadi lebih baik seperti Kristus. Memiliki kasih seperti Tuhan Yesus. Itu sebetulnya inti kekristenan. Nah orang tidak semakin baik lah mengajarkan berkat. Mengajarkan mujizat. Apalagi? Sukses. Kata-kata positif. Rusak kekristenan. Kenapa? Tidak sesuai tujuan. Ajaran Tuhan cuma satu kan. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, yang sama dengan yang nomor satu, derajatnya, kasihlah sesamamu manusia. Titik, selesai, tidak ada yang lain. Ayo, ya. Kekristenan meluas di tanah di luar Yudea. Dari sekte Yahudi kecil di wilayah kecil menjadi agama besar, paling besar. Dan saat itu kerajaan Roma, kekaisaran Roma itu kan kekaisaran terbesar. Kalau kekristenan menjadi agama negara, itulah yang disebut kamu lebih dari pemenang. Kamu mampu menaklukkan pemerintah Roma dengan jalan kasih. Kamu lebih dari pemenang, itu konteksnya itu. Kamu membuat banyak orang Roma terpesona sama kekristenan. Itu. Dan nubuatannya Tuhan terjadi. Ya. Iman sebejar biji-biji sawi, kalau akan tumbuh besar melampaui pohon-pohon sawi. Gitu ya. Itu sebetulnya nubuatan Tuhan tentang kekristenan. Menjadi agama yang terbesar dari yang terkecil. Ya, jangan itu kalau konteksnya biblika seperti itu. Bukan untuk iman kita gitu ya. Iman tidak punya apa-apa, lalu akhirnya punya rumah besar, mobil mewah. Bukan itu loh. Iman sebesar biji sawi, ya mana itu? Kita cari coba ya. Supaya jangan salah ngomong. Ya. Matius 13 ayat 31. Matius 13 ayat 31 Sampai 32, Pak. sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, itu nubuatan Tuhan Yesus untuk kekristenan sebetulnya. Jarang orang menafsirkan seperti
yang saya sampaikan. Tetapi inilah sebetulnya ya, di buku-buku tertentu ada penjelasan soal ini. Oke, jadi saya rasa cukup pelajaran kekristenan dari sekte menjadi agama. Dulu sekte Yahudi kecil dari dusun yang namanya Galilea, sekarang menjadi agama terbesar. Itulah kerajaan Allah. Itu. Tetapi apakah semua anak kerajaan itu selamat? Ya, itu nggak tahu. Yang dimaksud apa? Kerajaan Allah itu mempengaruhi dunia. Ya. Dan Anda lihat hukum-hukum yang terjadi, yang ada saat ini, semua itu kan lahir dari tradisi ini. Ya. Dan beribu-ribu tahun gereja menjadi penguasa, melampaui kerajaan-kerajaan bahkan. Itulah yang disebut kerajaan 1000 tahun. Jadi jangan ditunggu lagi, itu sudah lewat. Ya, tunggu aja kerajaan Allah dalam arti Tuhan menjemput kita. Sudah hampir selesai kisah di dunia ya. Ada pertanyaan silakan.